action, let's go. Trouble. Apa itu validasi isi item? Validasi isi item adalah proses untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan atau item dalam suatu kuesioner, tes, atau instrumen penelitian lainnya benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Sederhananya, kita ingin memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dan mewakili konsep yang ingin kita teliti. Mengapa validasi ini penting? Nah, akurasi data. Pertanyaan yang valid akan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Efisiensi penelitian. Kita tidak perlu melakukan perbaikan instrumen setelah data terkumpul. Keabsahan temuan. Hasil penelitian akan lebih kuat dan dapat dipercaya. Berikutnya, bagaimana proses validasi isi berjalan? Menentukan konsep. Tentukan secara jelas konsep atau variabel yang ingin diukur. Kita harus membuat matriks spesifikasi. Atau buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara setiap pertanyaan dengan konsep yang ingin diukur. Berikut penilaian oleh ahli. Minta para ahli di bidang terkait untuk menilai referensi setiap pertanyaan. Perhitungan indeks. Hitung indeks validitas untuk mengetahui tingkat kesepakatan para ahli. Sederhananya, misalnya Anda ingin mengukur kepuasan pelanggan terhadap sebuah restoran. Konsep yang ingin diukur adalah kepuasan. Anda membuat pertanyaan seperti, apakah Anda puas dengan rasa makanan? Atau apakah pelayanannya ramah? Atau apakah harga makanan sesuai dengan kualitas? Nah, para ahli akan menilai apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut benar-benar mewakili konsep kepuasan dalam konteks restoran. Nah, kriteria penilaiannya referensi. Apakah pertanyaan benar-benar hubungan dengan konsep yang diukur? Klaritas mengapa? Apakah pertanyaan mudah dipahami? Kesesuaian dengan teori. Apakah pertanyaan yang didukung oleh teori yang relevan? Apakah semua aspek konsep telah terwakili? Manfaat isi. Instrumen yang lebih baik, pertanyaan tidak relevan, tidak dihapus atau diperbaiki. Data yang lebih akurat, data yang diperoleh akan lebih mencerminkan kenyataan. Hasil penelitian yang lebih baik, temuan penelitian akan lebih valid dan dapat diandalkan. Kesimpulannya, validasi isi item adalah langkah penting dalam pengembangan instrumen penelitian. Melakukan validasi isi, kita dapat memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan benar-benar relevan dan dapat menghasilkan data yang berkualitas. Sederhananya, bayangkan Anda ingin mengukur tingkat stres mahasiswa. Jika Anda hanya bertanya, apakah Anda merasa stres? Pertanyaan ini terlalu umum dan tidak memberikan informasi yang cukup. Pertanyaan yang lebih baik mungkin adalah seperti, sering Anda merasa kewalahan dengan tugas kuliah? Atau bisa juga, apakah Anda sering mengalami kesulitan tidur karena pikiran tentang tugas kuliah? Nah, dengan melakukan validasi isi, kita dapat memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan benar-benar mengukur tingkat stres mahasiswa secara spesifik dan akurat. Nama saya Revalina Anggraini Umar, NIM 23101187. Validasi isi menggunakan CVR.
statistik CVR atau konten validasi ratio yang diusulkan oleh Lausi sesuai dengan makna validasi isi yang dikatakan oleh Ley pada tahun 2007 bahwa validitas isi adalah sejumlah kelayakan suatu tes sebagai sampel dari domain item yang hendak diukur. Validitas isi menurut pengertian tersebut menjadi penting terutama dalam bidang pengukuran prestasi belajar. Tujuan CVR menjamin referensi, memastikan bahwa setiap item yang ada relevan dengan konsep atau konstruksi yang diukur, sehingga mencegah bias dan tidak kevaliditan. Menghindari memasukkan item yang dapat menurunkan validitas instrumen karena tidak relevan dan tidak esensial. Dan meningkatkan kepercayaan pada hasil pengukuran. Instrumen yang divalidasi dengan baik akan menghasilkan data yang lebih dapat diandalkan karena setiap item telah dievaluasi oleh para ahli terkait relevansinya. Sebagai contoh, item-item suatu tes kemampuan dinilai tingkat esensialitasnya oleh panel penilai SME. Statistik CVR dirumuskan sebagai berikut. CVR sama dengan 2NE per N dikurangi 1. Sebagai contoh, item-item suatu tes kemampuan dinilai tingkat esensialnya oleh para penilai yang terdiri dari 20 orang ahli, jadi N sama dengan 20. Misalkan dari nilai tabulasi diketahui bahwa untuk item nomor 1 adalah ada sebanyak 15 orang yang menyatakan bahwa item tersebut sebagai esensial. 3 penilai menyatakan bahwa item tersebut berguna tapi tidak esensial, dan 2 orang menyatakan bahwa item tersebut tidak diperlukan. Berarti N sama dengan 20 orang penilai, hanya 15 di antara mereka yang menilai bahwa item tersebut esensial. Jadi NE sama dengan 15, sehingga CVR sama dengan 2 dalam kurung 15 per 20 dikurangi 1 sama dengan 0,50. Angka CVR bergerak antara minus 1,00 sampai dengan plus 1,00. Bila mana CVR lebih dari 0,00 berarti bahwa 50% lebih dari SME dalam panel menyatakan item adalah esensial. Semakin lebih besar CVR dari angka 0, maka semakin esensial dan semakin tinggi validitas isinya. Dalam contoh di atas diperoleh CVR 0,50 yang berarti bahwa item tersebut memiliki validitas yang baik. Haines, Richard, dan Kubani mengatakan bahwa makna validitas isi adalah sejauh mana elemen-elemen dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan dan merupakan representasi dari konstruk yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Pengertian ini mengaitkan pentingnya validitas isi untuk pengembangan berbagai tes kognitif yang mengukur atribut yang bersifat laten atau kemampuan potensial dan pengembangan skala-skala non-kognitif. Sesuai dengan konsep tersebut adalah statistik V sebagai indikator validitas isi, item sebagaimana yang telah disarankan oleh Aiken pada tahun 1985 untuk menghitung konten validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Dalam hal ini, mewakili konstruk yang diukur berarti item yang bersangkutan adalah relevan dengan indikator keperilakuannya, karena indikator keperilakuan adalah penerjemahan operasional dari atribut laten yang diukur. Penilaian terhadap item dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 atau sangat tidak relevan sampai dengan 5 atau sangat relevan. Berbeda dari panel penilai terhadap item-item dalam konstruksi tes prestasi yang biasanya beranggotakan para guru, dalam konstruksi tes yang mengukur atribut laten panel, penilainya adalah sekelompok ahli atau mereka yang dianggap kompeten atau mereka yang dianggap mampu untuk memahami relevansi isi item dengan indikator keperilakuannya. Keperilakuannya dan para penilai atau rater menetapkan penilaiannya dengan cara memberikan tanda pada kolom penilaian yang angkanya sesuai. Sebagaimana halnya belangko untuk CVR, dalam satu lembar belangko penilaiannya icon pun mungkin hanya dapat dimuat 4 atau 5 item saja, sehingga akan dibutuhkan banyak lembar guna memuat seluruh item. Dengan 5 item di setiap lembar, maka 100 item akan memerlukan berkas berisi 20 lembar belangko. Masing-masing penilai mendapat 1 berkas belangko penilaian.
Setelah semua penilai selesai menilai seluruh item yang ada di hasilnya ditabulasi, komputasi icons fee untuk setiap item dapat dilakukan. Sebagai contoh, satu item dalam tes dinilai relevansinya oleh sebuah panel penilai yang terdiri dari 30 orang ahli dengan memakai rentang angka 1 sampai dengan 5. Jadi, N sama dengan 30, LO sama dengan 1, dan C sama dengan 5. Misalkan, dari ke-30 orang penilai tersebut ternyata 15 orang penilai memberikan angka R sama dengan 5. 8 orang memberikan angka R sama dengan 4 dan 7 penilai lainnya memberikan angka R sama dengan 3 terhadap item tersebut. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu validasi isi indeks Likert. Adalah proses untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran seperti kuesioner yang menggunakan skala Likert mencakup semua aspek yang relevan dari konsep yang ingin diukur. Ini bertujuan agar setiap item dalam indeks secara tepat merepresentasikan konstruk yang ingin diteliti dengan baik. Contohnya misalnya sebuah kuesioner mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan. Validasi isi akan melibatkan atau memastikan bahwa setiap pernyataan, misalnya pelayanan staf ramah, mencerminkan aspek kepuasan yang sangat penting. Mengumpulkan pendapat ahli untuk mengevaluasi apakah item yang ada sudah mencakup semua dimensi kepuasan yang relevan seperti kecepatan layanan, kualitas produk, dan interaksi dengan staf. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah memastikan relevansi, yaitu agar setiap item dalam indeks relevan dengan konstruk yang ingin diukur. Yang kedua, meningkatkan akurasi, yaitu menjamin bahwa hasil pengukuran mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan ahli, yaitu melibatkan evaluasi dari para ahli untuk memastikan bahwa instrumen ini valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, mengurangi bias, yaitu mengidentifikasi dan mengurangi potensi bias adalah pengukuran melalui pemilihan item yang tepat. Dengan melakukan validasi isi, peneliti dapat memastikan bahwa indeks Likert yang digunakan benar-benar mencerminkan fenomena yang ingin diteliti, sehingga meningkatkan kualitas data yang ingin diperoleh.